Tahukah Anda bahwa Likupang merupakan surga tropis Indonesia? Wow. Wajarlah pemerintah untuk menggali dan membuat Likupang ini akan menjadi objek pariwisata internasional. 1860, Ya. warga ini dilarang oleh pemerintah Belanda. Tapi yang harus dipromosikan, harus digali lagi di lokal Bali bahwa di sana juga ada situs purbakala. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mister Puisi. Tepuk tangan dulu. Oke, kali ini kita bakal membahas kembali hal-hal yang menarik. Nah, kali ini kita kembali lagi akan membahas sebuah pariwisata yang terkenal di Indonesia. Apakah itu? Jadi kita bakal membahas Likupang. Nah, berbicara soal Likupang nih, teman-teman di rumah juga pasti tahu keindahan Likupang itu sendiri. Nah, Mister Puisi, kalau berbicara terkait Likupang nih, kan Likupang itu terkenal akan pantainya, terus sama pariwisata yang lainnya itu kan sangat indah gitu, Mister Puisi. Tapi dulu itu jarang sekali saya mendengar yang namanya Likupang gitu, dan sekarang Likupang sudah terkenal gitu, Mister Puisi. Nah, ada apa sih sebenarnya di Likupang itu? Tahukah Anda bahwa Likupang merupakan surga tropis Indonesia? Wow. Untuk itu, berduyun-duyunlah ke Likupang untuk mendukung program pemerintah yang dicanangkan, di mana Likupang akan dijadikan super prioritas. Sedangkan mereka dulu tidak ada dalam 10 lokasi wisata unggulan. Gitu loh. Nah, untuk itu mari kita gali apa sih yang ada di Likupang. Gitu loh. Jadi Likupang itu memang wajarlah pemerintah untuk menggali dan membuat Likupang ini akan menjadi objek pariwisata internasional. Dulu pemerintah mencadangkan 10 destinasi wisata prioritas. Mereka akan membuat 10 pariwisata seperti Bali. 10 pulau Bali akan dibuat. Tetapi saat itu Likupang tidak termasuk dari 10 yang daerah pariwisata yang akan dikembangkan pemerintah. Tetapi saat ini dibuatlah lokasi super prioritas. Salah satunya Danau Toba yang sudah sukses dengan perlombaan boat di sana. Sangat sukses dan sudah mulai dikenal oleh dunia. Kemudian Borobudurnya juga memang sudah merupakan daerah wisata yang sangat terkenal karena culture-nya. Danau Toba juga karena culture-nya, ditambah lagi dengan power boat yang dilaksanakan di sana akan lebih terkenal lagi. Kemudian satu lagi Mandalika yang terletak di Pulau Lombok Tengah, di mana Mandalika ini sudah mendunia dengan motor GP-nya. Lombok juga akan mendunia oleh karena ada Mandalika di situ. Kemudian satu lagi Labuan Bajo, ini juga sangat terkenal karena Pulau Komodonya. Kemudian dia juga mempunyai culture yang sangat digemari oleh khususnya oleh orang-orang asing. Sehingga Indonesia sudah tepatlah untuk membuat 5 skala prioritas termasuk Likupang. Walaupun Likupang saat awal belum dimasukkan dalam 10 destinasi super prioritas. Kenapa demikian? Karena Likupang juga tidak kalah hebatnya, tidak kalah indahnya kalau kita dibandingkan dengan pulau-pulau yang sudah terkenal di Indonesia ini. Wah, berarti memang kalau dari Likupangnya sendiri itu kan pariwisatanya banyak nih, Mister Puisi. Apa aja sebenarnya yang terkenal di sana, Mister Puisi? Sebetulnya dengan program pemerintah saat ini akan dilakukannya
Likupang untuk menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata. Nah, kalau sudah pemerintah sudah mencanangkan KEK, berarti pemerintah siap untuk membuat infrastruktur jalan dari Manado ke Likupang. Nah, kalau jalan ini sudah dibuat, percayalah Likupang akan menjadi kawasan wisata yang hebat. Cukup dengan 30 menit saja sudah sampai dari Manado ke Likupang. Kemudian tidak kalah pentingnya, pantainya begitu indah, meliuk-liuk, teluknya juga sangat indah, pantainya pasir putih, birunya biru sangat menggoda, di mana di sanalah keberadaan Pantai Pal di Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Nah, kemudian ada juga di situ Pantai Pulisan. Pulisan. Tetapi kehebatannya di Pantai Pulisan itu terdiri dari perbukitan, bagaikan rumput savana. Hijau, perbukitan hijau, tetapi teluknya sangat menggoda. Pantainya putih, lautnya pun membiru. Nah, itulah keunikan Pulau Likupang. Nah, di samping itu sangat tepat bahwa pemerintah mempromosikan Likupang ini. Kenapa? Ternyata dari Cina untuk menuju ke Manado cukup dengan waktu 3-4 jam. Lumayan. Daripada dia ke Bali lama. Ya, apalagi ke Jakarta. Benar. Nah, bagaimana caranya membagi kue-kue pariwisata Cina ini? Dengan penduduk 1,5 miliar. Masa harus ke Bali aja? Benar, kejauhan ya. Makanya pemerintah sangat jeli mempromosikan Likupang ini karena sangat dekat dengan China. Nah, dulu ada juga di Manado itu Bunaken dengan pemandangan lautnya sangat indah, ikan-ikannya sangat menawan, eksotik, dan sesungguhnya juga di Bunaken itu, di Manado itu sudah banyak dikunjungi oleh wisatawan Cina. Tapi tidak sebanyak Pulau Bali. Nah, dengan akan dipromosikan Likupang yang bagian daripada Sulawesi Utara, ya, maka tidak hanya Likupang saja yang akan dikunjungi oleh wisatawan dari China. Mungkin pun Bunaken itu akan kena imbasnya. Sehingga di Sulawesi Utara itu akan ada 2 tempat pariwisata yang cukup bagus, yaitu Bunaken yang sudah eksis, kemudian Likupang yang akan eksis dengan diperbaikinya infrastruktur oleh pemerintah saat ini. Wah, berarti memang kalau berbicara soal Likupang itu sangat luas ya Mr. Puisi, istilahnya banyak juga di sana destinasi wisata yang mungkin hampir mirip dengan di Bali. Di Bali juga kan banyak ada pantai dan Likupang juga punya pantai. Itu salah satunya tadi penulisan ya Mr. Puisi. Ada penulisan. Nah, mungkin dengan adanya itu dan dikembangkan nanti ke depannya bakal banyak lagi pariwisata yang lebih dikenal di Likupang ya Mr. Puisi. Nah, Mr. Puisi, saya membaca dari salah satu situs itu menyebutkan bahwa dulu itu di Likupang sempat akan diadakan sebuah destinasi wisata kapal selam. Nah, benar nggak sih menurut Mr. Puisi itu? Ya, menurut informasi memang bukan akan, sudah dilakukan kapal selam, sudah diuji layak untuk berlayar, sudah dilakukan karena di situ di Likupang itu kan sudah ada golf course 18 hole, di mana luasnya juga cukup luas. Golf course itu hampir 62 hektar. Karena pembuatan golf course yang ideal memang 54 hektar juga cukup ideal. Tetapi kalau yang dibuat lebih luas lagi 62 hektar mungkin lebih bagus. Nah, seperti golf course yang ada di Bali di Pecatu Indah tuh sampai 82 hektar malah. Itu sehingga golfnya tuh untuk par 5-nya lebih panjang dan lebih banyak. Nah, sehingga tantangannya untuk main golf itu cukup banyak. Nah,
di Likupang ini sudah ada lapangan golf 18 hole. Nah inilah dulu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dulu dengan adanya hotel Paradise Golf Resort yang kalau nggak salah 244 kamar ya. Nah itu dengan adanya hotel tersebut, kemudian ada golf course, dulu dimanfaatkanlah untuk bikin pariwisata bawah laut dengan kapal selam. Tetapi akhirnya karena ini bukan merupakan destinasi kelas dunia, jarang dipromosikan, akhirnya itu stop sampai sekarang. Tetapi kalau nanti, kalau seandainya Likupang sudah menjadi destinasi dunia, sudah terkenal, banyak wisatawan asing yang datang ke sana, ini sebaiknya dihidupkan lagi kapal seperti ini. Karena apa? Orang pengen lihat keindahan biota laut yang di bawah, ikan-ikan yang beragam, yang sangat indah. Ya itu mereka juga pengen lihat dengan kapal-kapal selam yang kaca itu. Benar. Nah sehingga cukup menarik. Itulah kelebihan pantainya, lautnya. Tetapi banyak juga kelebihan-kelebihan lain. Mungkin kita juga akan bahas untuk podcast hari ini. Wah, berarti sebenarnya kapal selam ini sebelumnya udah pernah dilayarkan ya Mr. Puisi, namun tidak dilanjutkan gitu ya Mr. Puisi. Jadi dengan adanya super prioritas ini dan pariwisata di dunia itu kan mulai masuk ke sana juga, karena dengan jadinya dia sebuah destinasi wisata, maka bakal semakin banyak orang berkunjung dan semakin berkembang pula wisata di sana, kan begitu ya Mr. Puisi. Nah, kalau dari 5 prioritas pariwisata nih Mr. Puisi yang ada di Indonesia, itu kan semua memiliki budaya, memiliki pariwisata yang indah. Nah kalau Likupang, dia apakah punya pariwisata aja? Apa dia nggak punya sebuah kebudayaan yang unik gitu Mr. Puisi? Jarang orang tahu bahwa di Likupang pun selain pantainya yang indah, perbukitannya seperti rumput savana di luar negeri. Dia juga memiliki budaya yang jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat dunia. Kenapa begitu? Kenapa kira-kira? Dulu kalau orang meninggal zaman dulu ya, memang waktu zaman Belanda juga dulu sudah budayanya ini sudah ada. Seperti budaya-budaya yang ada di Batak, dan Toba, ada di Bali, dan ada di Bajo, dan semua lain-lainnya. Budaya ini sebetulnya cukup harus dibuka lagi. Nah, di situ sebetulnya ada apa yang namanya waruga. Waruga. Apa itu waruga? Waru adalah rumah. Ruga adalah badan. Jadi rumah badan manusia yang sudah meninggal. Berarti seperti peti mati gitu ya? Peti mati, tetapi dia berbentuk batu. Nah, waruga ini sangat unik, dan sebetulnya waruga ini dimiliki oleh seperti di Danau Toba, suku Batak. Kemudian di Bali pun sarkofagus di Bali itu mirip sekali dengan sarkofagus yang ada di Batak. Kemudian mirip juga yang ada di Likupang ini. Nah, di situ ada Taman Purbakala, namanya Waruga Sawangan. Tidak banyak orang mengetahui ini. Tetapi inilah yang harus digali lagi oleh pemerintah. Karena udah waktu abad 19, kalau nggak salah tahun 1860, waruga ini dilarang oleh pemerintah Belanda. Kenapa dilarang? Disinyalir bahwa dengan pemakaman seperti ini bisa menimbulkan penyakit. Ya mungkin kalau orang mati, kemudian kan menunggu untuk membuat batu itu lama, mungkin pembusukan, sehingga dilarang. Sehingga semenjak dilarang tahun 1860 itu semenjak dilarang, kemudian orang-orang meninggal seperti biasa pakai peti, kemudian masuk dalam kubur, kemudian masuk dalam tanah. Kalau dulu kan berupa batu yang seperti kuburan ditaruh aja.
Oh, berarti tidak dimakamkan di tanah? Tidak. Nah, gitu. Itu Waruga tuh harus digali, harus dikembangkan, harus dilestarikan. Iya. Nah, kenapa begitu? Karena pariwisata yang dikembangkan oleh pemerintah tanpa ada culture dan barang-barang budaya seperti situs-situs megalitik itu, maka tidak komplitlah pariwisata yang dikembangkan oleh Indonesia. Iya. Untuk menjadi komplit, hargailah budayanya di sana, lestarikanlah, kemudian pugarlah, promosikanlah betapa indahnya Waruga yang ada di sana, melebihi keindahan Wariga ataupun sarkofagus yang ada di Danau Toba maupun di daerah NTT dan lain-lain. Nah, itulah sebetulnya yang harus digali. Biarkan Belanda menutup Waruga, tidak memperbolehkan lagi pemakaman dengan Waruga. Iya. Tapi itulah merupakan kewajiban bangsa Indonesia untuk melestarikan budaya bangsa Indonesia, di mana Wariga harus dilestarikan di sana. Sehingga yakinlah pariwisata Likupang ini akan mendunia seperti Pulau Bali. Luar biasa ya, wow. Wah, ternyata kalau berbicara soal budaya di Mr. Puisi, Indonesia memang terkenal banget ya, di mana-mana, setiap pelosok, setiap sudut pasti memiliki kebudayaan, apalagi banyak peninggalan-peninggalan. Apakah menurut Mr. Puisi peninggalan yang di Likupang itu merupakan peninggalan berarti termasuk primitif ya Mr. Puisi? Iya, boleh kata primitif, tapi itu kan satu zaman megalitik, sudah jauh sebelumnya itu sebetulnya. Ya itulah merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Ternyata saya nggak nyangka. Saya pikir itu Likupang tuh pantainya yang indah, perbukitannya yang indah. Mereka juga terkenal di sana pelaut-pelautnya yang membuat kapal pinisi, membuat kapal-kapal nelayan. Ternyata di sana juga menyimpan kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Iya. Di mana warga itu juga tidak sembarangan dibuang. Kalau misalnya mereka kedudukan tinggi, di sana biasanya warganya di sana diukir sebuah patung-patung manusia ditempelkan di sana. Nah, berarti kalau warga yang begitu art antik, berarti percayalah mereka yang meninggal mempunyai jabatan yang tinggi. Kalau warga biasa saja, misalnya hanya batu kemudian kecil ditaruh di sana, yaitu mungkin orang yang biasa. Tetapi saya melihat sangat unik juga. Dan kemudian juga di Danau Toba, di Batak itu, wah, sekarang sarkofagus itu kalau ada yang butuh, mungkin harganya $1 juta nggak dikasih. Mahal. Sangat mahal sekali karena barang langka dan tidak boleh dijual belikan. Nah itu juga di Batak sana juga dilestarikan. Nah itulah kelebihan juga Danau Toba. Selain ada budaya, culture-nya yang sangat mendunia, malah udah ada buku-buku Batak juga mendunia. Di situ ada sarkofagus banyak sekali, kemudian patung Batak-Bataknya di situ, sehingga yang paling ideal saat ini saya yakinlah Danau Toba itu mempunyai culture yang sangat luar biasa dan mempunyai danau yang paling luas di Indonesia dan sudah dia lakukan power boating di sana perlombaan. Nah itu kalau nggak salah udah dikontrak 5 tahun. Nah potensi power boat ini juga bisa dilakukan di sekotong Pulau Lompok. Nah itulah pemerintah hendaknya survei juga ke Pulau Lompok. Ya, dari Danau Toba mungkin setelah selesai langsung bawa ke Lombok. Ya benar, berarti agar semua pariwisata yang sudah diprioritaskan itu semua aktif gitu ya Mr. Puisi ya. Nah kalau di Likupang tadi balik lagi nih Mr. Puisi berbicara soal peninggalannya gitu. Berarti di Likupang memang ada ya Mr. Puisi pusatnya, itu yang Mr. Puisi sebutkan tadi Taman Waruga begitu. Nah di sana berarti sudah dijadikan pusat gitu ya peninggalan Waruga ini gitu. Ya udah merupakan Taman Purbakala Warga Sawangan. Nah inilah
yang harus dipromosikan oleh pemerintah. Iya. Bukan hanya mempromosikan Panateng, Laut itu biasa, banyak di Lombok, di NTT, Sumbawa, banyak yang indah-indah. Tetapi yang harus dipromosikan, harus digali lagi, dihidupkan kembali bahwa di sana juga ada situs purbakala yang namanya Waruga. Oke. Wah, berarti Waruga ini masih ada sampai saat ini ya, Mr. Puisi, atau masih digunakan gitu loh untuk masyarakat? Kita lihat juga foto-foto Waruga itu masih banyak dan kita lihat ya, untuk menentukan itu tua apa tidak, kita lihat di Waruga yang jumlahnya kalau nggak salah masih ada 143 Waruga di sana. Itu kita lihat seperti panu tebal-tebal, itu sebetulnya bukan panu, itu adalah patina. Nah, patina itulah bisa dites berapa tahun umur Waruga itu. Berarti memang kalau untuk usianya jelas sudah lama banget ya, bahkan sebelum adanya Belanda gitu ya. Iya, Belanda itu melarang itu kan 1860. Abad 19 itu berarti abad jauh sebelumnya. Itu zaman megalitik. Wah itu udah lama sekali ya. Berarti ini berarti saat ini Waruganya udah nggak dipakai ya, Mr. Puisi, atau masih aktif gitu untuk masyarakat? Bukan aktif, di sini memang sudah dilestarikan dan sekarang pun udah banyak yang mengunjungi. Berarti wisatawan asing juga banyak yang mengunjungi gitu. Berarti udah dijadikan sebuah tempat pariwisata ya jatuhnya, Mr. Puisi, bukan lagi sebuah tempat, bukan sebuah pemakaman lagi gitu. Bukan, itu udah nggak ada orang memakamkan seperti itu lagi. Itu kan situs purbakala untuk mengenang budaya yang bangsa kita yang sekitar 1000 tahun. Gitu. Nah, itulah harus kita kembangkan. Nah, tapi saya memberikan tip juga untuk pemerintah, untuk para investor, bahwa kemungkinan di situ akan banyak wisatawan Cina. Masalahnya, janganlah sementara ini membuat hotel yang sangat mahal di sana. Nanti dulu. Kita untuk menampung, memancing itu kan dari wisata asing pertama Cina. Ya, itu cukup saat ini kita bikin hotel-hotel bintang 3. Ya, sehingga masyarakat wisatawan Cina itu bisa masuk ke sana. Karena apa? Pengalaman kita di Bali. Di Bali booming membuat orang-orang bintang 3. Kenapa? Karena banyak wisatawan Cina datang ke Bali. Tiba-tiba COVID, hotel bintang 3 semuanya bangkrut. Nah, itulah kesalahan daripada kita. Nah, kalau di Bali sebaiknya juga tidak membangun hotel bintang 3 yang sangat banyak. Benar. Ya, kita bangun sesuai dengan keindahan alam, hotel butik lah. Tetapi untuk sementara, untuk di Kupanti, kalau kita mau mempromosikan Cina, kedepannya bisa Jepang, Korea Selatan, beda lagi. Itu mungkin hotel butik bisa dibuat di sana. Tahap awal ini saya sarankan membuat hotel bintang 3 dengan rate ya $30. Karena grup Cina sekarang yang ada di Bali ini sebentar lagi akan datang bulan Maret April ini dan datang itu paling banyak dengan $30. Dan ada juga yang $20. Malah turun harga, itu $20 karena terlalu banyak kamar bintang 3, akhirnya turun $20. Dari mana kita mendapat keuntungan? Nah, hotel bintang 5 $30 akhirnya. Nah, untuk itu bikinlah hotel yang tidak terlalu mahal. Ya mungkin 100 kamar, 200 kamar dengan bintang 3 dengan $30 cukup. Nah, itu cukup menguntungkan. Dengan grup dari Cina, grup series dari Cina, 100% okupansi, hotel di Likupang itu akan pasti menguntungkan. Tapi jangan nanti seperti di Bali. Udah datang banyak semua berkunjung di hotel tidak pandang bulu, akhirnya lagi perang harga. Itu hendaknya itu perlu juga dilakukan regulasi. Berarti selain sudah menjadi sebuah pariwisata prioritas saat ini, juga pemerintah mungkin hendaknya lebih memperhitungkan lagi ya, Mr. Puisi, dengan kejadian yang sudah
dialamin di Bali gitu sebagai salah satu pariwisata yang mungkin paling dikenal. Bahkan orang luar pun kalau ke Indonesia mereka jarang mengenal Indonesia kan Mr. Puisi, yang dikenal adalah Bali kayak gitu. Jadi mungkin dengan adanya itu, dengan ada pembelajaran di Bali ini, hal-hal yang udah terjadi di Bali bisa dikembangkan lagi dan memperbaiki pariwisata yang ada di Indonesia ini gitu. Nah Mr. Puisi, kita udah banyak nih berbicara terkait dengan Likupang dari segi budayanya juga, terus dari pariwisatanya. Tapi sebelum itu seperti biasa, karena ini channel Mr. Puisi, jadi harus ada puisi gitu. Tepuk tangan. Oke. Tepuk tangan dulu biar semangat ya, biar semangat. Jadi kali ini saya akan disuruh buat puisi lagi. Iya. Karena channelnya channel Mr. Puisi. Tetapi kali ini beda. Oke. Judulnya itu ada di toples. Iya. Kalau dulu kan apa judulnya apa Iya. gitu, bisa aja diatur. Iya benar, bisa udah dicatat, dipelajari ya. Misal kalau di sini sekarang spontanitas. Oke, karena kita tahu ya seorang Mr. Puisi itu sangat kalau berpuisi udah jauh gitu. Jadi harus Salah, bisa. Kita ambil satu ya. Iya. Wih, ini banyak nih. Banyak. Oke. Semoga Semoga dapat judul yang indah dan mudah dibuat puisinya. Iya, benar. 1, 2, 3. Bersemi. Wow, bersemi judulnya. Bersemi. Iya. Bersemi. Nah, kalau judul bersemi ini bisa kita buat lenggak-lenggok dikit. Iya. Buat indah, buat sakit, buat senang. Ini bisa nih bersemi ini. Berseminya? Iya. Waduh, ini mesti ambil nafas dulu. Iya, harus dalam keadaan tenang. Keadaan tenang, Iya. sehingga mendapat kata-kata yang indah. Iya, benar. Saat itu aku mengenal seorang dara cantik di sebuah desa yang masih primitif. Dara cantik itu apa adanya, lugu, tetapi senyumnya menawan hatiku. Aku ajaklah dia jalan-jalan ke Jakarta. Karena dia masih kecil mungil, aku pun hanya ingin membina dia sehingga menjadi wanita yang sukses dan bersahaja. Aku tidak mengatakan cinta ataupun mengatakan sayang dengan dia. Aku membimbing dia sampai dia dewasa. Perasaan cintaku ada saat itu. Setelah dia dewasa, dia kembali ke desa. Aku tidak menemukan dia sampai sekian tahun lamanya. Tiba-tiba dalam penerbangan aku dari Jakarta ke Bali, aku melirik seorang wanita. Oh, ternyata wanita itulah wanita yang aku bina sejak dia kecil sampai dewasa. Akhirnya cinta bersemi kembali. Saat itulah aku tak mampu mengatakan cinta kepada dia karena dia sudah milik orang lain. Aduh, tepuk tangan dulu buat Mr. Puisi. Wah, ini puisinya seperti bercerita ya, curhat gitu Mr. Puisi. Entah ini kejadian nyata atau memang sebuah hal yang diceritakan. Oke, teman-teman di rumah, terima kasih sudah menyaksikan channel Mr. Puisi. Dan pastinya kita bakal kembali lagi dengan podcast-podcast yang menarik. Tentunya kita bakal membahas segala hal yang sedang ramai dan juga pariwisata-pariwisata yang terkenal di Indonesia. Nah, teman-teman di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Bye.